Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8A, sekarang hari Selasa, waktunya pembelajaran matematika jam kedua. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja bukan? Nah, kalian minggu kemarin sudah di-refresh dengan melaksanakan kegiatan PTS ganjil, sehingga ilmu pengetahuannya masih nyum. Nah, berarti untuk pembelajaran kali ini harus dengan semangat yang baru, kalian bisa mengerjakan dan memahami materi mulai dari sekarang dan selanjutnya. Baiklah, topik bahasan kita itu tentang persamaan garis lurus. Kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini dan selanjutnya itu adalah menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah konstekstual. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah Ananda sekalian bisa memahami konsep dasar dari persamaan garis lurus. Baiklah, kita akan memulai materinya. Tahukah Ananda untuk apa sih kita mempelajari persamaan garis lurus? Mungkin bagi Ananda semua yang orang tuanya sedang membangun atau pernah melihat konstruksi bangunan di rumahnya, itu di bagian atap, itu ada terpasang atap rumah kan? Nah, sebelum diberi tutup, itu menggunakan kayu atau media yang lain, pertemuan antara satu kayu dengan kayu yang lain, kayu itu kan lurus, jadi kalau dipertemukan, itu akan menyatu. Nah, itu menggunakan konsep persamaan garis lurus. Contoh yang kedua, kalau kalian suka berolahraga, misalnya lapangan tenis. Nah, lapangan tenis itu diberi penghubung menjadi satu bagian persegi panjang, di dalamnya juga ada lagi. Nah, garis-garis yang dibentuk itu adalah garis lurus yang saling bertemu. Nah, pertemuan garis itu ada rumusnya, ada konsepnya. Nah, itu yang nantinya konsep dari persamaan garis lurus itu bisa kita pakai untuk dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Ibu sudah menyediakan media ini, dan yang satunya lagi adalah ini. Nah, baiklah, garis lurus. Garis lurus itu adalah garis antara satu bagian dengan bagian yang lain itu saling bertemu, dan pertemuannya itu membentuk garis yang lurus. Nah, kalau misalnya nilai garis lurus itu dimasukkan ke dalam dalam koordinat yang ada di dalam diagram Kartesius, maka harus ada angka-angka yang berada di sana. Nah, seperti misalnya seperti ini ya. Jadi, seandainya Ibu mempunyai suatu fungsi f(x). Nah, dan nantinya f(x) itu untuk memahaminya itu merupakan fungsi y ya, karena kalau dirupakan dalam koordinat Kartesius kan harus ada unsur x dan y jadi koordinat. Nah, sekarang apabila Ibu mempunyai nilai konstanta 2, tidak ada unsur variabel yang lain di sini, berarti nilai x ini sama dengan 2. Kalau kita rupakan nilai X-nya sama dengan 2, dia tidak bergerak kemana-mana. Di mana dia bergerak? Nah, ini ya. Kita gambar dulu diagram koordinatnya. Diagram Kartesiusnya. Yang datar itu adalah fungsi X, sedangkan yang tegak itu fungsi Y. Di sebelah kanan nilai X-nya positif, di sebelah kiri nilai X-nya negatif, di bawah nilai Y-nya negatif, di atas nilai Y-nya positif. Nah, sekarang apabila nilai X, berarti dia garisnya itu ada, nilai titiknya ada di X saja. Nah, nilainya adalah 2, karena positif berarti dia di sebelah kanan. Nah, sini.
Karena tidak ada peubah yang lain, maka garis yang dibentuk itu adalah garis lurus seperti ini. Ini apabila nilai X atau nilai Y itu hanya bagian konstanta aja. Nah, fungsi ini bisa kita tulis f(x) sama dengan 2. Nah, kita bandingkan. Seandainya kita punya fungsi Y, ya, Y-nya itu adalah negatif 3. Berarti konstantanya adalah negatif 3. Di mana dia terjadinya atau posisinya? Fungsi X, fungsi Y. Karena Y-nya itu adalah negatif 3, maka dia ada di garis tegak lurus dan tidak berubah. Karena dia negatif, berarti nilai Y-nya ada di bagian bawah. Nah, di sini. Ya, negatif 3. Garis yang dibentuk, lah seperti ini. Karena dia posisinya ada di 3 dan tidak berubah. Tidak ada perubahan di X ini, hanya 3 saja di bagian fungsi ini. Maka fungsi ini bisa kita tulis Y sama dengan negatif 3. Nah, garis yang dibentuk ini loh adalah garis lurus. Nah, sekarang apabila Ibu punya suatu permasalahan, ya, misalnya nilai X-nya adalah nilai Y-nya ada nilainya. Apakah semuanya konstanta aja? Enggak, ya. Misalnya Ibu punya nilai Y sama dengan negatif X kurang 1. Katakanlah nilai X-nya itu Ibu pilihkan dari negatif 2 sampai 1. Ya, berarti karena Y itu adalah fungsi F(x), kita tulis seperti ini. F(x) sama dengan negatif X kurang 1. Kita ganti nilai X-nya negatif 2. Kita ganti ya, ini kan negatif X, berarti negatif 2 kurang 1. Negatif kali negatif, positif, berarti positif 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 1. Sekarang kalau F-nya kita ganti negatif 1, berarti fungsinya dulu negatif, nilai X-nya adalah negatif 1 dikurang 1. Negatif kali negatif, positif. 1 kurang 1, hasilnya adalah 0. Sekarang kita ganti nilai X-nya adalah 0. Maka F0 sama dengan negatif 0 kurang 1. Negatif 0 ya 0 kurang 1 berarti hasilnya negatif 1. Kemudian F-nya 1 berarti negatif 1 kurang 1. Negatif kali positif negatif. Negatif 1 tambah negatif 1 negatif 2. Nah, berarti koordinatnya yang terbentuk itu yang pertama adalah hasil nilai X-nya ini dengan hasil Y-nya. Maka kita tulis koordinatnya pertama negatif 2 dengan negatif 1. Terus negatif 1 dengan hasilnya ini adalah 1. Terus 0 dengan, kalau 0 hasilnya adalah negatif 1. Ya, kemudian yang kita tulis barusan itu 1 dengan 2. Bagaimana terbentuknya? Hasil dari perhitungan kita. Nah, ini kita pakai kertas ini lagi ya. Kita tarik garis tegak lurus untuk menunjukkan sumbunya. Kemudian sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama yang dihasilkan itu adalah negatif 2 dengan 1. Negatif berarti dia ada di sebelah kiri. Negatif 2. Kemudian Y-nya negatif 1. Kita pertemukan, dia ada di sini. Kemudian yang kedua, negatif 1 dengan 1. X-nya negatif 1 di sini ya, Y-nya 1. Nah, di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah 0 dengan negatif 1.
0 dengan negatif 1. Nah, di sini. Yang kedua adalah 1 dengan 2. Berarti di sini, ya. Nah, karena biasanya fungsi ini membentuk tidak beraturan, maka nilai fungsinya tidak bisa membentuk garis lurus kalau misalnya berurutan. Coba lihat hasil yang dibentuk seperti ini, ya. Tapi kalau sudah memiliki nilai yang sudah diatur sedemikian rupa, maka nilai garis yang dibentuk itu biasanya berbentuk garis lurus. Maka nilai ini diabaikan, ya. Nah, itu kalau misalnya nilai fungsinya ada nilai Y-nya, ada nilai fungsinya. Ya, dikoreksi lagi jawaban Ibu ini ya, dipahami. Nah, sekarang kita mempelajari tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu adalah suatu persamaan yang nilai pangkat tertingginya 1 dan memenuhi persamaan sempurna. Apa yang dimaksud dengan persamaan sempurna? Persamaan sempurna itu apabila nilai suatu persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, itu namanya persamaan sempurna. Dari nilai persamaan sempurna ini, apabila nantinya dijadikan fungsi Y, maka akan menjadi, Ibu tulis dulu persamaan sempurnanya ya, itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kita pindah nilai AX dengan C ke sebelah kanan, berarti BY sama dengan AX ditambah C. Kemudian nilai B-nya kita bagi dengan B, berarti Y sama dengan AX ditambah C. Apabila nilai-nilai A sama C itu kita rupakan dalam bentuk variabel dan konstanta yang lain, misalnya A sama dengan M, kemudian B sama dengan N, maka fungsinya itu adalah Y sama dengan MX ditambah C. MX ditambah N. Nah, ini adalah konsep dasar nantinya suatu persamaan garis lurus itu harus memuat rumus Y sama dengan MX ditambah N. Ya. Nah, nilai M ini berupa koefisien yang nantinya dinamakan dengan gradien. Ini lebih lanjut nanti kita pelajari. Sekarang kita coba membahas seperti apa nantinya persamaan garis lurus yang memuat nilai fungsi tadi. Ya, misalnya Ibu punya nilai Ibu punya nilai 2X kurang 2. Tulis ya. Jika fungsi Y sama dengan 2X kurang 2, kemudian Ibu mau masukkan angka di antara X ini berupa peubah 2 misalnya. Berarti kita tulis dulu Y sama dengan Fx tadi ya. Kalau ngitungnya berarti Fx dulu. Kalau sudah jadi baru diubah menjadi Y. Fx sama dengan 2 kali 2 kurang 2. 2 kali 2, 4 kurang 2 hasilnya adalah 2. Maka koordinatnya itu adalah 2 dengan 2. Kemudian kalau misalnya nilai Fx-nya kita ganti 0. 2 kali 0 dikurang 2. 2 kali 0, 0 kurang 2 negatif 2. Kita ganti F-nya 2. Berarti 2 kali 2 kurang 2. 2 kali 2, 4 kurang 2, 2. Nah, ini adalah fungsi X, hasilnya adalah fungsi Y. Nah, sehingga nilai dari bilangan itu akan menjadi, kalau dimasukkan ke dalam tabel, ya, nilai X, nilai Fx atau Y, kemudian bawahnya koordinat, ya. Kalau nilai X-nya 2, maka hasilnya itu adalah 2.
Kalau nilai X-nya 0, maka hasilnya adalah negatif 2. Kalau X-nya 2, maka hasilnya 2. Nah, X dan Fx ini akan menjadi koordinat. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam grafik kartesius, maka harus membentuk garis lurus karena pangkat tertingginya adalah 1. Ya, seperti ini. Ini adalah fungsi yang tadi apabila nilai X-nya 2, X-nya 2 ya di sini ya, maka Y-nya 2. Sini kita pertemukan. Apabila X-nya 0, maka Y-nya negatif 2. X-nya 0, maka nilainya adalah negatif 2. Nah, 2 aja dulu. Kita tarik garis. Nah, ternyata membentuk garis lurus. Sekarang kalau misalnya, ini ya, dari fungsi tadi ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita diharuskan pengen mengetahui apakah suatu titik itu masuk ke dalam garis lurus. Misalnya ada suatu titik 3,4. Berarti X-nya itu harus 3, hasilnya itu harus 4 dari fungsi ini. Kita masukkan dulu. Fx sama dengan 2x kurang 2. X-nya kita ganti 3. 3. Berarti 2 kali 3 kurang 2. 2 kali 3, 6 kurang 2. 6 kurang 2, 4. Nah, berarti kalau nilai X-nya 3, hasilnya 4, berarti titik 3,4 itu berada di dalam koordinat kartesius yang tadi kita buat. Sekarang kalau misalnya ada lagi, ya, Ibu hapus dulu ya. Ada lagi misalnya ada titik 4,5. Apakah berada di dalam koordinat kartesius tadi? Kita buktikan dulu. Berarti X-nya itu ada 4, hasilnya harus 5. Fungsinya kita tulis. Fx sama dengan apa tadi? 2x kurang 2. Kemudian X-nya kita ganti 4. Sama dengan 2 kali 4 kurang 2. 2 kali 4, 8 kurang 2, hasilnya 6. Nah, karena hasilnya 6 tidak sama dengan nilai Y yang diharapkan di dalam titik ini, maka nilai koordinat 4,5 bukan atau tidak ada di dalam garis koordinat fungsi dari 2x kurang x. Nah, paham ya? Nah, itu kalau misalnya kita disuruh membuktikan titik ini ada di koordinat, ada di dalam grafik kartesius atau enggak. Nah, harus dibuktikan seperti ini. Nah, itu saja pembahasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah apabila suatu fungsi fx dengan hanya ada bagian dari konstanta saja, maka akan membentuk garis lurus sepanjang sumbu yang diketahui. Tetapi kalau fungsinya itu ternyata ada peubahnya, maka titik-titik yang ada di dalam sumbu koordinat itu akan membentuk grafik garis lurus yang masuk ke dalam persamaan garis lurus di dalam diagram kartesius. Demikian pembahasan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.